Halo Sobat Menkom, kenalin nama gue Mahreza Faira, biasanya gue dipanggilnya Mahrez. Gue angkatan 2020 dan gue di sini ditemenin bersama. Oke, halo teman-teman Menkom, sobat-sobat Menkom. Ya, nama gue Muhammad Miftahul Mudin, gue dari angkatan 19. Biasa teman-teman gue di kampus manggil gue Miul. Nah, kira-kira kita hari ini mau ngomongin apa aja sih, Ja? Kira-kira aja. Oke, di sini tuh kita podcast pertama dan perdananya Hima Menkom gitu. Jadi awal-awalnya kita bakal ngenalin apaan sih ilmu manajemen komunikasi gitu, Bang Miul. Oke, pembahasannya cukup berat nih ya kalau misalnya kita membahas seputar manajemen komunikasi ya. Kalau misalkan kita berdua doang kayaknya sih emang bakal berat sih ya Bang Miul. Cuman kita di sini ditemenin sama 2 narasumber yang hebat-hebat nih tentunya Bang Miul. Ada siapa aja Bang Oke, Miul? yang pertama ada Bapak Sapril Tahar dan juga ada Kak Jessica. Itu Halo dia. Kak Jessica dan Pak Safril, Halo, selamat Mas pagi. Jessica. Pagi juga. Selamat pagi semuanya. Oke, Nah, yang langsung pertama aja mau kali kita ya. satu ini. Nah ya, langsung nih ya. Kita ke siapa dulu nih, Ja? Kita ke narasumber yang pertama dulu aja kali ya. Boleh, boleh. Oke, halo Pak Safril, boleh perkenalkan dirinya Pak? Baik, saya kayaknya nggak perlu dikenalkan nggak kalau untuk mahasiswa Menkom. Mungkin satu sisi dalam kondisi pandemi ini kita berhadapan secara online, secara offline memang udah lama, kurang lebih 2 tahun. Tapi bagaimanapun proses kegiatan diskusi ini bisa berjalan secara online, itu lebih baik daripada sama sekali tidak. Nah, proses diskusi hari ini atau yang namanya bisa aja proses dialog sederhana bersama senior kita nih, Jessica, pengalamannya mungkin nanti bisa membagi wawasan pengetahuan dunia praktis yang dialami Mbak Jessica selama berkecimpung di dunia industri, yang mana Mbak Jessica dulu alumnus Menkom. Jadi nanti ada gambaran secara konsep praktis. Kalau saya kan secara tidak langsung hanya mengingatkan kembali secara konsep teoritis. Itu yang pertama. Jadi supaya nggak panjang lebar, tadi materinya sudah saya kirim ke siapa tadi, Al Sandi. Mas Andi ya, Nanti kalau udah ada yang pengen silakan. Ini hanya sebagai gambaran umum supaya nanti dalam proses ketika kita ngobrol, karena istilahnya tadi bukan hal yang berat ya, tapi dibuat ringan, tapi dalam kacamata wawasan pengetahuan untuk Menkom, mahasiswa Hima Menkom, dan secara khusus dan secara keseluruhan bagi mahasiswa komunikasi. Sebenarnya kalau bicara tentang manajemen komunikasi ini nggak lepas dari persoalan menata, mengelola. Jadi kalau belajar dasar berpikirnya adalah ada di mata kuliah dasar-dasar Menkom. Itu yang menjadi topik fondasinya sebagai dasarnya. Artinya ketika kita belajar tentang manajemen komunikasi, otomatis kita berlandas pada ajas manajemen. Secara umum itu ada konsep yang namanya POR. Planning, Organization, Advocacy, dan Controlling. Itu garis besar. Nah, bagaimana proses penerapannya? Bagaimana irisannya dengan dunia komunikasi? Sebenarnya dalam kacamata dunia komunikasi, manajemen komunikasi ini, kalau mau dibilang irisan dengan jurusan lain, iklan, humas, jurnal, sebenarnya ada titik berat manajemen komunikasi itu ada di awal kerja dari keempat jurusan tadi dalam dunia industri. Dalam dunia komunikasi itu anak-anak Menkom itu terlibat. Jadi dalam perencanaan awal pasti keterlibatan anak-anak Menkom karena itu bicara tentang konsep perencanaan. Nanti kalau dalam konsep pelaksanaannya anak-anak alumnus Menkom bisa juga terlibat. Tapi titik berat mereka adalah ketika melakukan perencanaan. Biasanya kalau di dalam dunia industri itu nanti di dalam konteks jurnalistik bagaimana ruang redaksi itu memanage anggota organisasinya, nanti anggota organisasi para reporter itu dikelola oleh kegiatan manajemen. Jadi mereka terbang ke lapangan, mereka meliput dan sebagainya itu dikelola oleh anak-anak Menkom. Itu yang memanage kegiatan di dunia industri di lapangannya. Begitu juga di dunia humas, dalam konsep kacamatanya, ketika mereka melakukan proses kerja di lapangan, diawali dulu dengan kerja yang namanya manajemen komunikasi, memanage kegiatan tadi. Jadi
nggak hanya di jurnal, nggak hanya di humas, nggak ada di iklan, kegiatan manajemen komunikasi itu bisa dilakukan karena mereka dalam proses kerjanya dilakukan proses perencanaan. Nah, nanti ketika di lapangan sebagai ujung tombak, sebagai pelaksana, barulah turun mereka-mereka para jurnalis, para wartawan, para pembuat iklan, karena yang mengolah di awalnya, yang memanage kegiatan secara lebih besar itu ada di kepala manajemen komunikasi. Cuman jangan, dalam tanda kutip, jangan GR dulu ya. Dalam konsep realitas di lapangan, walaupun manajemen komunikasi itu skupnya ada di keempat jurusan tadi, cuman kita harus tetap berusaha memaksimalkan wawasan pengetahuan kita di dalam dunia industri itu makin berkembang. Jadi yang pengalaman saya ini, nanti ada pengalaman praktis yang real dilakukan oleh Mbak Jessica, bisa dikasih tahu wawasan. Belakang ini kan ada yang namanya konteks magang industri. Nah, magang industri ini, kalau kemarin anak Hima Menkom itu tersebar dalam magang industri dalam beberapa industri. Ada di industri radio, ada di industri periklanan, ada di industri kehumasan, ada di industri tentang konteks pelayanan pajak online. Jadi semua skup bidang organisasi bisa diselami anak-anak alumnus Menkom. Cuma sekali lagi saya katakan tadi, jangan sekaligus bahwa nanti kita masuk ke dunia industri langsung kita jadi leader, enggak. Cuman proses kerja awalnya di situ. Kita sebagai orang yang memanage kegiatan yang akan dilakukan di lapangan. Bagus-bagus dalam proses kerjanya tidak hanya sebagai perencana, tapi sampai akhir di bagian yang namanya evaluasi. Itu yang dilakukan oleh konsep manajemen komunikasi. Nah, kalau dilihat dari proses kerja dari awal sampai akhir, maka proses kerja anak manajemen komunikasi sebenarnya dilakukan secara utuh, secara keseluruhan, secara holistik. Karena kenapa saya katakan di belajar di Asmen, manajemen komunikasi itu ada mulai dari planning dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari beberapa sub mata kuliah yang ada di manajemen komunikasi, itu rata-rata mata kuliahnya bersentuhan dengan konteks yang nggak jauh dari riset. Ya, nggak jauh dari riset. Ada kan ketemu yang namanya pemasaran sosial, yang namanya produksi pesan, yang namanya apa lagi? Audit komunikasi. Nah, semua sentuhan-sentuhannya diawali dengan riset. Makanya dalam kegiatan ini anak-anak Menkom harus punya dasar fondasi yang kuat dalam riset. Jadi jangan sampai tidak dimiliki, karena di dunia industri apapun yang dilakukan, apapun yang akan dilaksanakan itu diawali dengan riset. Nah, cuman bukan berarti anak-anak Menkom tidak boleh bersentuhan dengan dunia praktis, banyak. Maka ada mata kuliah berhubungan dengan dunia praktis, yaitu salah satu mata kuliahnya adalah EO, Event Organizer. Ada public speaking. Cuman semua kegiatan-kegiatan tadi diawali dengan yang namanya riset. Makanya kalau belajar di Menkom tuh banyak mata kuliah riset. Ada MPS, MPK, ada PEMSOS, ada audit, ada PKK, perencanaan kebijakan. Semuanya itu sentuhannya akan riset. Kenapa? Karena kalau masuk ke dunia industri, itu yang menjadi bekal awal. Nanti dalam prakteknya ya bisa, artinya bukan berarti anak Menkom harus berkecimpung di dunia industri itu berkaitan dengan riset, enggak. Kalau tahu risetnya, tahu awal kerjanya, maka di lapangan dia akan lebih mudah memahami konsep realitas. Jadi kasarnya gini, mereka nggak akan dibohongi oleh bawahannya. Karena dalam konteks ini otak atau cara berpikirnya diawali dengan orang-orang manajemen komunikasi. Nah, itu yang harus. Jadi jangan nanti gamang ketika lulus kok saya nggak langsung ke bidang atasannya. Karena kalau udah bicara manajemen komunikasi itu bicara leader, pemimpin. Jadi ketika di lapangan kamu jangan berharap langsung jadi pemimpin ya. Artinya belajar dulu dari bawah, tetap prosesnya bertahap. Nanti kalau udah tahu semuanya baru dalam konsep nanti dia sebagai manajer. Minimal semi manajer di tengah-tengah, bagus-bagus di puncak yang paling atas. Karena pengalaman saya bertanya ke alumni, nanti ke Bu Jessica silakan aja. Ada Pak Eka, ada Pak, banyak di dunia industri itu, ada Ibu Ulan di radio. Itu mereka bisa masuk ke dalam dunia industri karena tidak melihat hanya satu sub aspek, karena secara keseluruhan dunia industri mau itu radio, mau humas, mau iklan,
ada kaitannya dengan riset. Jadi kamu bisa masuk. Jadi jangan takut kewalahan nanti di mana ya industri saya tempat kerja, magang dan sebagainya. Jadi ada dua, bisa di dunia industri non pemerintah, bisa pemerintah. Itu yang saya mau kasih tahu. Itu nanti bisa dilihat dari PPT yang saya kirim ke Al Sandi. Oke, dalam konsep perencanaan tadi, dalam hal ini yang perlu diingatkan bahwa dunia industri dalam riset sekarang udah makin berkembang. Jadi jangan sampai nanti dunia industri riset kamu berpikir dalam konteks yang sederhana. Sekarang udah berkembang karena proses pengumpulan dan riset datanya itu udah melesat maju. Ada yang orang mengenakan dengan istilah big data, ada yang menggunakan konteks analisis menggunakan data sekunder yang udah terpola dari sumber data. Jadi kalau sub-sub pijakannya itu diajarkan di MPK. Diajarkan di MPS, tapi ketika di lapangan nanti mereka lebih jauh berkembang proses risetnya. Nah, yang menjadi tujuan sekarang, bagaimana proses anak-anak Menkom nanti bisa berkecimpung di dalam dunia industri. Pertama, kalau lihat pengalaman saya dari beberapa mahasiswa yang udah lulus atau yang lagi magang industri, yang pertama dituntut adalah kemampuan dalam berbahasa, khususnya bahasa asing Inggris. Itu yang pertama. Jadi saya harapkan anak-anak Menkom ini jangan meremehkan konsep bahasa, apalagi bahasa Inggris itu bukan lagi bahasa yang bukan jadi yang wah, tapi udah hal biasa. Itu sebagai tuntutan wajib. Karena ada kemarin dari dunia industri periklanan yang rencana saya akan mengadakan magang industri untuk semester depan, itu menuntut bahwa dia harus kemampuan bahasa Inggris secara praktis, tertulis maupun yang lisan. Itu salah satu rekomendasinya. Yang kedua, dalam konsep nanti di lapangan, tadi saya katakan, mereka harus punya kemampuan secara administrasi. Yang namanya Excel, yang namanya surat menyurat, ngetik itu nggak perlu diajarin lagi. Karena dalam belajar konsep tadi, Excel dan sebagainya, itu udah ada alatnya. Anda tinggal buka YouTube dan sebagainya itu secara mandiri. Jadi yang penting sekarang bagaimana memaksimalkan fungsi kerja kamu dalam konteks di dalam terutama nanti ketika mengaplikasikan di dalam dunia industri, magang dan seterusnya bagus-bagus sampai dunia kerja. Nah itu yang saya harapkan. Jadi intinya saya katakan dalam dunia manajemen komunikasi itu nggak usah takut. Anda akan bisa masuk ke dalam berbagai elemen industri baik pemerintah dan pemerintah. Jadi tinggal kita yang memilah sentuhan mana yang kita ingin kejar, apakah kita sentuhannya mau ke dunia industri radio, ya gali informasi-informasi mata kuliah pilihannya dari radio. Kalau Anda tertarik dengan dunia industri pertelevisian, gali mata kuliah pilihannya dalam mata kuliah pertelevisian. Jadi nggak kaku. Jadi sekarang istilahnya dalam proses dunia industri berkembang ini sangat pesat, tidak ada sekat-sekat. Kalau logika saya tidak ada sekat-sekat humas, jurnal, iklan kalau mau lihat ya. Cuman kan di ISIP itu ada 3 jurusan. Nah ISIP ini punya tata cara yang sama dengan UNPAD. Nah, UNPAD juga ada jurusan humas, jurnal, menkom dan sebagainya. Ada lagi di mana ya saya mau. Oh atau ada spesifik untuk kalau Anda berniat punya niatan untuk studi lanjut untuk manajemen komunikasi itu baru satu adanya di UI. Jadi di UI itu ada tingkatan S2-nya strata 2 itu manajemen komunikasi. Jadi kalau ingin studi lanjut punya kemampuan secara fisik, materi dan seterusnya, ada niatan mau lulus. Kalau sekarang kan lulus bisa langsung S2. Kalau dulu nggak bisa. Dari zaman saya lulus S1 harus kerja dulu, sekian baru bisa S2. Kalau zaman sekarang, S2 itu bukan lagi hal yang muluk, hal biasa, sederhana. Jadi kamu kalau punya kemampuan secara fisik materi, silakan. Dan itu salah satu yang ada jurusannya manajemen komunikasi itu ada di UI. Untuk sementara ini yang saya tahu. Baik, itu aja yang saya bisa sampaikan. Mengenai detailnya, mengenai sub-subnya itu ada di PPT yang saya kasih tadi lewat umum ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, bagus-bagus nanti diskusinya setelah Mbak Jessica supaya nanti kita saling. Baik, siap. Terima kasih. Kalau masih ada waktu mungkin nanti kita lanjut diskusi kalian. Tapi ada pertanyaan lagi nih Pak dari saya nih Pak.
Boleh, tentang silakan. sejarah manajemen komunikasi di kampus ISIP, Pak. Nah, itu sejarahnya, karena kan yang saya tahu sebelum jadi manajemen komunikasi, itu kan katanya jurusannya penerangan tuh, Pak. Nah, kok bisa sih, Pak, dari penerangan berubah jadi Menkom gitu, Pak? Oke. Kalau dulu kan masih ada lembaga pemerintah yang namanya Departemen Penerangan. Ya, dulu Departemen Penerangan, sekarang udah berubah namanya Kominfo. Ya. Nah, proses dulu itu jurusan penerangan karena dulu kita sama jadi patokannya kita masih satu dengan Unpad. Unpad dulu masih namanya penerangan. Nah, akibat perkembangan dunia industri, salah satunya tadi ada perubahan dari Orde Baru ke zamannya Soeharto, ke zamannya Pak siapa? Presiden yang kedua yang matanya nggak awas. Pak Gus Dur ya, Pak. Itu kalau nggak salah emang Departemen Penerangan dibubarkan di zaman Pak Gus Dur. Dirubah namanya menjadi Kominfo. Nah, sejarah itulah yang menggodok dalam proses di Vkom, di Menkom khususnya dulu penerangan, dan kita bekerja sama sering bertukar pikiran dengan Unpad. Dulu semua kita mengacu ke Unpad karena hanya 2 perguruan tinggi itu yang punya jurusan yang sama sampai sekarang. Walaupun sekarang udah banyak jurusan lain buka manajemen komunikasi. Sampai UI berani buka yang namanya S2-nya manajemen komunikasi. Jadi itu sejarahnya ya. Kalau melihat sejarah dulu karena masih ada yang namanya dari masa Orde Baru, Presiden Soeharto, itu ada yang namanya Kementerian Penerangan. Nah, setelah bubar Orde Baru ganti Gus Dur, maka berganti nama menjadi Kominfo. Nah, itu silsilah sejarahnya. Jadi akibat itu kita perlahan-lahan merubah kurikulum dan sesuaikan dengan kondisi zaman. Maka dalam perubahan itu saya sering dulu beberapa dosen melakukan orientasi ke Unpad, diskusi ke Unpad dan seterusnya. Namun kalau Unpad kan proses perguruan tinggi negeri yang cepat berkembangnya tanpa ada aturan intervensi pemerintah, ya. Jadi perkembangan mereka, manajemen komunikasi mereka cepat. Nah, kita sebagai PTS perguruan tinggi swasta kan yang ngatur pihak Dikti. Tidak sembarang proses perubahannya. Kita tetap supaya tidak sembarang kita belajar di Unpad, terus ada lagi kita belajar di Unisba. Yang cepat berkembang tuh di Bandung. Jadi Unpad sama Unisba itu manajemen komunikasi berkembang, dan secara jujur setelah saya datang ke sana, untuk keempat fakultas, satu fakultas komunikasi, 4 jurusan, di Unpad dan Unisba itu yang paling tinggi, yang paling banyak peminatnya justru Menkom. Nah, ini terbalik di ISIP justru jurnal. Tapi untuk sekarang kan udah mulai nih bergeser ya, jumlahnya hampir nyaris bagus. Menkom udah bagus, bisa mengalahkan Humas ya kan, mengalahkan iklan itu untuknya. Nah, kalau melihat dari sejarah gitu ya, dulu kalau kita lihat kenapa Unpad itu manajemen komunikasinya paling menjadi peminat sama di Unisba, karena proses penggojlokan, proses pengembangannya itu lebih independen, lebih merdeka karena dia kampus negeri. Kalau kita kan kampus yang diatur oleh PTS, itu harus mengacu kepada Dikti atau Kopertis. Itu sedikit gambarannya Miftah Muhudin dalam proses perubahan dari manajemen penerangan, penerangan berubah menjadi manajemen komunikasi. Baik, Pak. Soalnya emang banyak nih, Pak, teman-teman dari mahasiswa yang baru ya, terutama ya, itu masih banyak yang belum tahu tentang Menkom, masih banyak yang belum tahu tentang sejarah Menkom. Kan katanya penerangan, katanya kok bisa sih Bang jadi di jurusannya namanya Menkom. Nah, masih banyak tuh Pak mahasiswa baru yang bertanya Pak ke saya, Pak. Ya. Jadi mungkin di sesi ini bisa kita kasih tahu juga nanti kita. Iya, karena dulu kan kalau dari masa Orde Baru, zamannya kepemimpinan Soeharto itu kan masih konsepnya komunikasi pembangunan. Kita masih melihat pemerataan, penyebaran penduduk Indonesia ini sangat luas, dan itu masih hebat yang namanya proses dunia pertanian, swasembada, itu yang digalakkan, melakukan penyuluhan. Tapi sekarang, kondisi sekarang kan nggak kayak gitu. Nah, akibat pergeseran realitas, maka perubahan namanya itu nggak asal. Kita diskusikan manajemen komunikasi karena nanti dunia industri Menkom tuh nggak hanya di konsep pembangunan, tapi masuk ke ranah dunia industri yang non pemerintah. Tadi saya bilang bisa swasta, bisa iklan, bisa humas. Makanya di Unpad dan di Unisba
itu yang menjadi favorit pilihan mereka adalah jurusan manajemen komunikasi. Itu aja mungkin. Ya Pak, terima kasih. Sebenarnya tadi banyak nih Pak butir-butir pertanyaan yang pengen kita tanya ke Bapak. Cuma tadi sama Bapak udah kejelas semua nih, udah dijelasin semua nih Pak. Jadi mungkin Nah, nggak kita tanya. supaya lebih jelas lagi nanti Jessica tuh yang Oh iya. bisa menerapkan ilmunya di dunia industri. Lanjut kayak ini ya, habis pas April mungkin kita langsung ke Kak Jessica. Gimana nih Mariza? Kita lanjut jangan nih? Boleh dong lanjut. Bener banget tadi kan udah dijelasin juga kan sama Pak Safril dan itu udah cukup lengkap juga ya Bang Miul ya. Sama pertanyaan-pertanyaan yang tadinya kita mau tanyakan sebelumnya gitu. Iya, tapi udah kejawab juga ya semua ya ternyata. Iya benar udah terjawab semua. Lanjut lagi ke narasumber kedua aja kali ya Bang Miul. Ya, boleh aja silakan ya langsung. Boleh kali ya. Halo Kak Jessica, boleh perkenalkan dulu Kak biar teman-teman Menkom pada tahu nih biar pada kenal juga. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Jessica. Saya angkatan 2012, jurusan Menkom. Mungkin udah cukup lama kali ya dibandingin kalian. Kita ini kuliah di jurusan yang tepat sebenarnya kalau buat saya, karena seperti yang Pak Safril bilang tadi tuh kita ini tombaknya semua komunikasi. Kita bisa segalanya, bisa di iklan, bisa di marketing, bisa di semuanya. Oke, mungkin bisa tolong di share screen kali ya kalau itu. Jadi tadi kan kita udah tanya jawab tuh dari narasumber kita, dari teoritisnya secara secara jelas lengkap ya. Nah kalau sekarang ini nih dari teoritis, dari praktisinya. Kenapa di sini kan kita punya judul penerapan manajemen komunikasi dalam international corporation dan culinary business. Jadi seperti yang Pak Safril bilang tadi, manajemen komunikasi itu benar-benar tombaknya lah untuk kita semua. Kita bisa dimanapun. Oke, kita lanjut ya. Kenalin dulu nih. Jadi nama saya Jessica Marcelli Adipurwa. Saya udah bilang tadi, udah jelasin S1 Menkom angkatan 2012. Terus untuk work experience-nya, saya mulainya memang dari awal, dari bawah. Seperti Pak Safril bilang lagi tadi kembali, ketika kalian kerja, jangan langsung berharap kalian bisa jadi leader. Mulai dari bawah, dan sekarang saya ada di posisi sebagai asisten personal asisten dari Regional Managing Director Asia dan West Africa. Kemudian saya juga sedang merintis usaha sendiri, founder sebagai dari produk 1945 Indonesia Kitchen. Nah, untuk kedepannya nih, prospek kerja si Menkom ini apa sih? Kalau kita tahu, tadi kan kalian pasti yang masih kuliah bingung nanya-nanya, Kak, apa ya? Pak Safril, apa ya? Kita kalau udah lulus mau jadi apa nih? Kita nggak ada yang tahu. Nah, banyak banget. Dan sekarang semuanya serba digital. Kalian bisa jadi presenter, reporter, kameramen, penyiar radio, bahkan bisa jadi YouTuber, influencer, semuanya blogger. Kalian pun bisa gunain tuh Instagram kalian atau YouTube kalian untuk menghasilkan uang ibaratnya. Dengan nge-vlogging segala macam, banyak lah kita tahu vlogger-vlogger terkenal. Lalu dari copywriting juga kita bisa dapat uang. Mungkin kalian hobi nulis, hobi copywriting di sini juga bisa untuk ciptain skenario ya. Jadi kita mungkin skenario kita jual ke orang, kita jual ke produksi TV, lalu mereka baca suka dan billing. Kemudian ada lagi digital marketing. Digital marketing di sini udah lebih banyak, lebih luas karena kita hidupnya di era digitalisasi. Ada event management juga. Event management mungkin yang kita tahu ada di pelajaran event organizer. Lalu kalian juga bisa jadi pengusaha. Kalau kalian mau jualan apa atau kalian mau produksi apa, bisa sendiri ciptain kontennya semuanya. Oke,
Lanjut ya, jadi udah banyak banget nih prospek kerja manajemen komunikasi. Nggak usah takut, lapangan kerja banyak. Kak, aku boleh nanya nggak? Oke, boleh. Emangnya kalau misalkan kita mau kerja di bidang yang tadi Kakak sebutin itu, harus dari manajemen komunikasi aja, apa boleh dari jurusan lain juga bisa kerja di bidang itu, Kak? Kalau dari jurusan lain bisa, cuman kalau kita kan lebih spesifik ya, kita lebih mempelajari nih, kayak contoh untuk radio lah, kita kasih contoh. Radio kita kan lebih ada kan mata kuliah di sana tuh tentang radio, saya lupa judul mata kuliahnya, tapi ada mata kuliah yang mempelajari tentang radio. Kayak kita lebih mendetil, lebih tahu nih, oh bagiannya radio tuh kayak gini-gini, bikin skenario radionya seperti ini, jadwal jam on air-nya seperti ini. Kita lebih tahu dibanding dengan orang-orang atau jurusan lain yang tidak mempelajari di kuliahnya. Cukup jelas nggak? Jadi harus ada jadi kita tuh udah jadi satu langkah terdepan duluan gitu ya, Kak. Jadi udah ada punya basic untuk maju ke depan gitu ya, Kak. Yes. Jadi kita udah ada basicnya dulu dari kita edukasinya dibanding dengan orang yang terjun langsung tanpa pembekalan edukasi sebelumnya. Jadi beda. Kita lebih harus profesional kalau dibanding dengan orang-orang yang tidak belajar Menkom ya. Oke? Oke, Kak. Ada Makasih, lagi? Kak. Udah sih, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, di sini untuk manajemen komunikasi dalam international corporation. Kalau kita kaitin nih dengan teoritisnya, cukup banyak teoritisnya ini yang mempengaruhi karena kan kalau saya pribadi kerja di travel agent, dan itu travel agent sebenarnya gini, travel agent ini punyanya orang India. Jadi saya punya bos yang bos langsung dengan saya itu adalah orang India. Dan basically itu kita harus sebagai anak buah harus mempelajari tuh budayanya orang India tuh seperti apa. Jelas-jelas beda dong Indonesia sama India nih. Aduh, pusing dong. Bahasanya gimana? Benar toh? Nah, makanya komunikasi antar budaya ini nih ngaruh banget. Karena kita harus adaptasi. Saya pribadi harus adaptasi dengan, oh ya, cara kerja bos India tuh seperti apa? Cara kerjanya gini. Kalau kita mungkin orang Indonesia, sorry to say ya, agak sedikit lama kalau di kerjaan. Mungkin ntar aja deh kerjainnya, besok aja deh. Tapi kalau orang India, adaptasi kerja itu sama mirip dengan orang Jepang. Dikasih deadline. Contoh, satu job desk, kamu kerjain ini ya, job ini. Langsung tuh di follow up terus sama dia sampai selesai. Kalau bisa 1 jam selesai, selesai. Kalau bisa 30 menit selesai, selesai. Jadi benar-benar di deadline. Kayak misalnya ada satu project, dia deadline nih, oke. Kayak saya kan pribadinya khusus untuk personal assistant yang dikirim ke luar negeri untuk buka cabang. Jadi untuk ekspansi cabang-cabang travel agent ini. Nah, bos saya ini bilang gini, kamu buka cabang di kantor Kamboja. Kantor Kamboja ini kita belum ada orang sama sekali, jadi saya benar-benar yang ngedobrak, ibaratnya kayak pembuka jalannya. Saya nggak tahu nih negara Kamboja itu seperti apa, terus negara Kamboja ini bahasanya bagaimana, budayanya bagaimana, saya nggak ngerti sama sekali, dan balik lagi, kita harus riset tuh. Makanya tadi yang Pak Syafril bilang, Menkom itu sebenarnya lengkap dengan riset. Nah, dari riset di situ, saya tahu nih, oh, si Kamboja ini negaranya ternyata dia lebih di bawah Indonesia. Oh, cara kerjanya lebih lama dari Indonesia. Seperti itu. Jadi untuk kita adaptasi dengan budaya yang di negara di mana saya dikirim. Waktu itu saya pernah dikirim ke Thailand, di Kamboja, di Filipina. Kalau di Indonesia saya cuman kayak mungkin pas setelah WFH ini ya, pas sejak pandemi. Tapi jelas lah budaya ini beda banget dari negara Thailand, negara Kamboja, negara Filipina itu beda banget. Dari cara orang berpikirnya kayak
Oh kalau di kita, oh ya udahlah di kita telat-telat dikit nggak apa-apa lah. Itu udah budaya dong. Kayak udahlah santai Udah 10 tahap menit. biasa ya Oke. kayak. Tapi kalau di negara Filipina kayak 10 menit lu telat, diamukin sama orang. Itu udah budayanya beda banget. Dan di sini kita pakai 100% bahasa Inggris. Makanya tadi Pak Safri bilang bahasa Inggris itu udah bukan hal wow. Itu udah kewajiban. Bahkan kalau saya bisa bilang sebenarnya bukan belajar bahasa Inggris doang ya yang wajib. Bahasa Inggris itu pertama, kedua itu ada bahasa Mandarin. Dan ketiga itu ada bahasa Arab. Bahasa Arabnya tapi yang benar-benar kalian mendalami ya, bukan cuma buat sholat doang, tapi benar-benar yang daily conversation-nya itu, karena 3 bahasa ini nih menjual, ibaratnya karena cukup membutuhkan lah di mata dunia. Oke? Nah, ini dari komunikasi antar budayanya. Terus saya harus adaptasi juga dengan bos saya, dengan keluarganya, karena saya kan personal assistant. Personal assistant itu mau nggak mau saya harus kayak ngurusin, saya cari nih untuk guru untuk anaknya. Saya hiring guru untuk anaknya itu tapi semua itu by digital marketing, by media sosial. Cara hiringnya gimana? Dengan job posting. Job posting ini, oh ya, si anaknya bos ini butuh guru nih untuk di Thailand. Sementara di sisi lain saya ada di Kamboja, mungkin saya sedang di Filipina. Jadi semua tektokan by WhatsApp. Itu komunikasinya benar-benar ya kamu harus bisa bahasa Inggris, ya kamu harus bisa digital sosial medianya, semuanya harus tahu, dan kamu juga harus tahu, oh iya peraturan di negara bos kamu itu ada gimana nih peraturan kerjanya, mungkin UMR-nya batasannya gajinya segini untuk hiring si gaji guru, mungkin batas usia pekerjaannya segini, karena beda loh, gaji UMR di Indonesia pun berbeda dengan gaji UMR di Thailand. Dan dan peraturan pemerintah kayak misalnya kalau di kita kan 17 tahun ke atas baru boleh bisa kerja. Nah, kalau di sana tuh boleh kerjanya tuh umur 21 tahun ke atas. Kayak gitu-gitu tuh beda. Makanya kita nggak bisa yang kayak, oh ya main asal posting aja. Nggak, harus riset dulu. Benar kata Pak Safril, semua Menkom itu harus riset. Karena kalau nggak riset, kalian yang ada hancur. Nggak tahu nih, langsung aja semua diterobos. Oke, lanjut ke perencanaan strategi komunikasi. Perencanaan di sini, kayak saya bilang, sesuai job desk saya kan personal assistant yang dikirim untuk membuka cabang di negara lain. Bukan yang untuk duduk diem aja ya, untuk duduk diem di kantor, kayak bos hari ini meeting ini, no. Nah, di sini kayak saya harus menetapkan nih goal dan objektifnya dalam satu pembukaan kantor. Kayak contoh, saya di Kamboja waktu itu. Dikasih goalnya nih, oh ya goalnya gue harus buka cabang di Kamboja. Dengan deadline-nya dikasih 3 bulan. Oke, 3 bulan harus selesai. Apa aja yang harus dilakuin, dan budayanya Kamboja gimana, harus hiring karyawannya bagaimana, semua tuh saya pelajarin di Menkom. Mungkin kalau hiring karyawan kita nggak diajarin ya, tapi di psikologi komunikasi ada jelas. Di situ kita tahu kayak, oh ini orang gesturnya gini nih, oh dia latar budayanya gini, cara ngomongnya dia begini, semua ketahuan pasti di psikologi komunikasi. Nah, untuk menetapkan goalnya ini kan apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita capai? Kayak yang tadi saya bilang, saya mau capai dengan deadline yang dikasih bos 3 bulan pembukaan kantor cabang di Kamboja. Saya harus ngapain aja nih 3 bulan? Saya nggak tahu, nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada yang saya kenal. Saya research tuh di big data. Big datanya itu salah satunya kita sebut Google ya. Di big data itu kita research di Google cara untuk kayak peraturan untuk buka cabang di Kamboja tuh bagaimana. Semua keluar rentetannya.
Dari situ baru saya melihat oke. Dan saya datang ke konsultan, bisa dibilang seperti konsultan ini untuk konsultan komunikasi juga ya. Jadi mereka ini yang membantu saya kayak untuk registrasi perusahaan, untuk mengatur pajak-pajak di sana, karena saya jelas buta sekali. Dan semua conversation ini pakai bahasa Inggris, kembali lagi yang saya bilang. Saya nggak ada tuh ngomong halo kayak gitu nggak ada, mereka nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Nah dari situ selesai dengan konsultan untuk perpajakan semuanya, ke hiring karyawan bagaimana orang-orang yang mau, terus kita harus lihat UMR-nya berapa banyak di sana, minimal uang kerjanya, jam kerjanya, job desk-nya, umurnya, karena beda banget dengan budayanya si Indonesia. Kemudian untuk cari-cari lokasi kantornya itu juga kita ngelakuin research dulu. Oh, wilayah yang di sini nih bagusnya yang kayak gini nih, yang seperti yang cocok untuk kita. Oh, yang ini kurang cocok nih wilayahnya. Itu juga semua kita research. Lalu di objektifnya itu bagaimana cara untuk mencapai si goal yang kita tetapkan tadi. Oh ya gimana sih 3 bulan nih gue dapet deadline dari bos harus netapin, harus selesaiin urusan semua pembangunan kantor cabang. Udah kita lihatlah si objektifnya ini bagaimana, kayak yang tadi saya ceritakan. Kemudian ada market research untuk kompetitor. Market research ini untuk kompetitor dan external environment. Jelas market research kita lakukan kayak kita pendatang baru nih, saya sebagai perusahaan di sana pendatang baru di negara Kamboja. Lalu saya harus tahu dong market research-nya si kompetitor kita jual apa. Nah, saya nyamar lah, bukan nyamar ya bahasanya, mungkin sebagai mata-mata. Sebagai mata-mata saya sebagai berpura-pura menjadi customer. Dan lagi-lagi conversation, komunikasi jelas terjadi, kayak saya nanya harga, saya nanya flight ke sini, saya tahu oh suppliernya dia dari sini, suppliernya dia dari sana, jelas tuh semua dari conversation, dari komunikasi kan ketahuan nih, oh informasi semuanya dapat nih dari kompetitor. Nah dari informasi yang saya dapat itu saya kumpulin lah untuk perusahaan saya. Lalu untuk external environment ini lebih ke ekonomi dan politik. Karena untuk politik sendiri agak-agak berat ya, kalau udah ngomongin politik. Kalau politik di sini, kalau di kita ini kan demokrasi ya, masuk politiknya. Nah, si external environment ini politiknya untuk di negara Kamboja atau di negara Thailand, itu dia menganut sistem kerajaan yang dimana tuh demokrasi nggak boleh. Jadi seorang kita sebagai rakyat ya udah tunduk aja sama rajanya. Raja ngomong A, raja ngomong B, B. Kalau di kita kan enggak tuh. Di kita presiden ngomong ini PPKM, semua berontak, semua demo. Kalau di sana enggak. Dari situ saya bisa tahu, oke. Jadi kelemahannya kerajaan begini, kelemahannya demokrasi begini, tapi ada kelebihannya juga di balik kelemahan. Kelebihannya si kerajaan begini, kelebihannya si demokrasi begini. Kayak gitu. Lalu untuk external environment ini ada lagi di bidang ekonomi. Di ekonominya di sini kita tahu nih, oh ya, kesenjangan sosial lebih ke arah sana. Jujur saya pikir dulu di Indonesia ini, maaf, kayak pengemis itu udah banyak. Ternyata enggak. Di Thailand, di Kamboja, di Filipina pun ada. Jelas ada. Cuman kita lihat kesenjangan sosialnya mereka memang lebih rendah. Kalau di Filipina kesenjangan sosialnya hampir setara lah. Kayak nggak timpang banget kalau itu. Lalu ada SWOT analisis. SWOT analisis ini digunakan untuk perencanaan strategi komunikasi.
seperti yang kita, mungkin kalian udah belajarin SWOT analisis di mata kuliah, ada mata kuliah Markom ya kalau nggak salah. Di mata kuliah itu S itu ada strength. Strength ini kekuatannya. Kekuatannya di perusahaan kita apa sih untuk berada di Kamboja. Ini bisa diaplikasikan di semua perusahaan ya, si SWOT analisis. Jadi kekuatannya kita apa nih? Kekuatan mungkin kita punya banyak cabang di negara lain yang bisa bantu, sementara di sisi lain travel agent lokal yang di sana tuh cuman punya ya udahlah satu cabang. Nah, lalu untuk ini kita tahu nih weakness-nya apa. Mungkin weakness kita pendatang baru di negara Kamboja atau di negara Filipina. Lalu untuk opportunity-nya ini kita bisa tahu, oh iya, opportunity-nya kita nih punya kesempatan nih. Market di sini, market di Kamboja, mungkin mereka lebih senang yang liburan ke luar negeri, yang liburan mewah lah ibaratnya, karena di sana banyak OKB. Itu ketahuan banget karena kesenjangan sosialnya jelas jauh banget dibanding Indonesia. Banyak OKB yang mereka seneng nih, oke, gue traveling ke luar negeri kelihatan kaya banget. Nah, itu bisa tuh, oke nih opportunity buat kita. Kita bisa tahu dari semuanya. Lalu untuk si T-nya ini, kita di timingnya ini kita lihat nih, oh timing yang tepat ini kapan ya kira-kira untuk menjual semuanya ini. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aku mau nanya deh, Kak. Ini kan perencanaan strategi komunikasinya ini kan yang tadi Kakak udah jelasin kan berdasarkan teori ya. Nah, kalau misalkan dari Kakaknya sendiri ada nggak sih perencanaan strategi khusus gitu yang dari Kakaknya aja gitu? Kalau yang dari akunya aja, untuk di mananya? Untuk yang tadi lebih ke kompetitor itu sih Kak, untuk mencari informasinya itu. Kalau ke kompetitor itu aku gini, jadi contoh ya, aku datang ke satu travel agent, karena kita kan pendatang baru ya di sini dengan keadaannya pendatang baru di satu negara. Jadi aku datang, aku bikin list dulu sih sebenarnya. Aku bikin list, cari di big data di Google. Aku bikin list setiap hari, pasti aku bikin list. Paling nggak aku harus visit itu 5 kantor, 5 travel agent lah. Kemudian dari 5 travel agent itu aku cari semua alamatnya, jelas aku nggak tahu di mana, semua by Google. Tinggal di typing, contoh travel agent A. Ayo udah typing di Google travel agent A, jalanlah ke sana. Mungkin naik Grab, jalan kaki kalau deket, kalau jauh ya naik Grab. Travel agent A, sampai di travel agent A kita tanya nih, saya tanya. Tergantung pertanyaannya mau apa. Kalau dia travel agent besar, jelas saya akan tanya supplier. Karena karena saya kerja di yang travel agent besar juga. Jadi kalau besar ke besar kita harus tahu, oh kompetitor kita nih dapat harganya dari mana, dapat si suppliernya dari mana. Saya tanya, oke. Saya akan tanya biasanya flight ticket dulu. Flight ticket itu dari dari contoh destinasi Indonesia ke Thailand itu berapa harganya berapa. Kemudian naik flightnya apa, mereka jual jenis-jenis flightnya, mungkin ada ekonomi, ada bisnis class, terus pesawatnya apa, biasanya saya akan tanya. Ya, nanti mereka akan jelasin lagi, oh kita ada nih Bangkok Air, kita ada Emirates misalnya dari itu. Tergantung jadwalnya. Nanti saya akan catat tuh, semua akan saya catat. Terus saya akan compare harganya. Mereka selling berapa nih harganya? Let's say di hari Senin, mereka selling dengan harga $100 untuk dari Indonesia ke Thailand, dari Jakarta ke Bangkok, $100. Kemudian saya akan compare nanti dengan catatan ini, saya akan compare ke data kita, ke harga yang kita punya. Oh, di jam ini, harga ini punya kita let's say 120
$120. Berarti kita lebih mahal nih suppliernya. Nah, kita harus tahu nih mereka dapat suppliernya dari mana. Kayak gitu. Nanti itu lebih ke komunikasi interpersonal sih kalau untuk dapetin data-data yang rahasia gitu. Mungkin kita bisa dengan berteman dulu dengan mereka atau bisa bilang, oh iya, saya biasa travel, bisa lebih menjadi teman sih kalau itu untuk dapetin informasi rahasia ya kalau saya bilang. Baru dari situ ke kompetitor, setelah saya dapat informasinya baru saya akan report nih ke bos, daily report pasti ada. Kalau di kantor itu jelas ada daily report ya ke atasan. Mungkin kayak kalau kalian ada project, daily-nya kalian ngapain nih? Oh ya, A, gue bikin makalah, B, gue visit ke ini, C, gue ini. Itu akan ada setiap daily report. Ada lagi? Berarti kita harus list satu-satu dulu ya Kak untuk menemukan harga yang termurah ya Kak. Maksudnya di list satu-satu harga yang termurah? Itu maksudnya kan tadi kan Kakak research ke satu perusahaan ke perusahaan lain gitu kan Kak. Untuk mendapatkan kompetitor yang lebih murah gitu untuk perusahaan Kakak sendiri. Jadi kita harus ngelis satu-satu perusahaan mana harga yang range-nya lebih murah gitu Kak. Oh iya, sebenarnya sih cuman untuk tahu mereka kompetitor kita nih suppliernya lebih murah atau lebih mahal. Dengan tujuannya kan motif komunikasinya di sini jadi gini, ketika mereka suppliernya lebih mahal, kita akan masukin lagi nih, oh gue punya harga lebih murah nih dari supplier lu mau ngambil ke gue enggak? Ibaratnya gitu. Motif komunikasi kita itu untuk mengapa kita ngadain si research-nya dulu. Tapi ketika mereka udah dapatnya lebih murah dari yang kita punya, pasti kita akan kepo dong, mau nggak mau. Kita akan kepo, kita tanya, lu dapat harga itu dari mana? Nah, dari sini kita muncullah si komunikasi interpersonal dengan berteman, mungkin dengan banyak-banyakin kayak ngobrol, itu ntar pasti ketahuan kalau itu. Ada lagi nggak? Udah Kak, makasih Oke, Kak. lanjut ya. Jessica, boleh saya tanya? Iya Pak, silakan. Ini nggak gampang ya. Kalau belajar dari konsep komunikasi internasional itu secara teoritis mungkin bisa dihafal atau bisa dipahami. Tapi ketika menyelami dunia realitas itu kan nggak sederhana. Nah, gimana triknya? Tadi Jessica bilang bahwa masuk ke dunia industri ke Thailand, ke Filipina, ke Kamboja itu kan nggak ada keluarga, nggak ada family. Nih, adaptasi awal apa? Artinya pemicu keberanian itu apa yang paling penting? Apalagi kan saya nggak bisa mengajari Mas Menkom ini harus gini, tapi kan pengalaman itu justru realitasnya dari Jessica. Nah, apa yang bikin bisa tembus itu awalnya? Keberanian itu bisa muncul. Kan ini nggak semua orang bisa. Apalagi tadi berhadapan dengan konsep bahasa, budaya. Nah, mental apa yang Jessica selami ketika awal masuk ke Filipina, ke Thailand? Kan pada tahap-tahap berikutnya kan Jessica udah bisa ya. Tapi ketika awal gapnya apa tuh? Yang supaya bisa tembus, yang supaya kegamangan itu bisa dilampaui, dilalui. Triknya apa gitu? Karena ini kan nanti alumni Menkom ini kan mau nggak mau jadi tantangan. Kan nggak mungkin Jessica nyemplung langsung bisa. Pasti ada gap, ada culture shock, ada rasa gamang. Nah, gimana cara untuk mengatasi awal kegamangan tadi di dalam realitas di lapangan? Yang sederhananya lah pengalaman Jessica. Terima kasih. Baik Pak, baik. Oke, jadi sebenarnya gini, awal untuk nembusnya ya, kalau itu. Untuk nembusnya mungkin lebih ke passion kali ya. Kalau kalau kita cari kerja pasti harus yang sesuai passion. Nah, passion saya ini kenapa saya berani nih dengan tanpa keluarga dikirim oleh kantor ke negara-negara yang antah berantah lah, ibaratnya buat kita asing banget. Karena passion saya itu sebenarnya suka traveling. Jadi saya suka jalan-jalan, emang dari zaman kuliah, mungkin dari masih kecil emang suka diajak keluarga untuk, oh ya, kamu jalan nih ke sini, diajak jalan ke sini. Dari situ muncullah passion, oh iya kalau kita kerja
bisa gimana ya? Kita kerja yang menghasilkan duit untuk jalan-jalan gratis, kenapa enggak gitu ibaratnya. Mungkin awalnya di situ kali Pak, kalau menurut saya ya. Jadi lebih ke passion kita. Mungkin kalau orang lain bisa passion, gue passion nih untuk ngomong di depan kamera. Ya udah, bisa jadi presenter, bisa jadi pembawa berita, atau mungkin YouTuber gitu-gitu. Tapi kalau saya lebih ke passionnya emang seneng jalan-jalan, jadi ketika saya kerja, dan memang waktu saya awal nyari kerja itu juga, awalnya saya juga nyarinya memang di travel industry lebih banyak, bukan di bidang media. Jadi sempat beberapa kali kayak dipanggil interview oleh Traveloka gitu-gitu untuk yang travel besar. Ya memang saya mungkin passionnya ke situ, sampai waktu itu orang tua saya nanya, kamu kan jurusan komunikasi, kenapa ngelamar ke travel agent? Menurut beliau mungkin bertentangan, tapi menurut saya, oh enggak dong, komunikasi semua orang bisa ngomong. Travel agent mungkin yang kita tahu kan kayak mungkin tour guide doang nih travel agent. No, masih banyak kok travel agent yang meng-hire orang-orang komunikasi. Itu Pak, kira-kira mungkin lebih ke passion kali yang Jadi mendorong saya beraninya. salah satu jembatannya ada passion ya. Iya Pak. Dari awal. Artinya nggak semua orang bisa nyemplung semerta-merta. Artinya kalau nanti Mah Reja, Miftah passionnya di mana? Maka konsep manajemen komunikasi arahkan ke passion yang ada di diri kita. Jadi nggak bisa semua orang nyemplung. Tapi bagaimanapun ini sebagai pembekalan bahwa salah satu kunci clue-nya bahwa itu juga didasari passion yang kita miliki. Terima kasih Mbak Jessica. Iya Pak, sama-sama. Ada lagi nggak? Ada lagi? Apa cukup? Cukup sih Kak. Mungkin langsung di next. Okay. Next ya. Ini kita masih bahas manajemen komunikasi dalam international corporation. Di sini saya ambil topik besarnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam KDO ya berarti kalau itu singkatannya. Di KDO ini kita kan belajar tuh waktu itu ya, waktu saya lupa sih beberapa tahun lalu. Mungkin jenis-jenis komunikasinya dengan atasan, dengan bawahan. Nah, di sini aplikasi nih semua komunikasi. Kalau saya jelas karena saya personal asisten, mau nggak mau ya udah ngobrol ya sama bos lagi. Itu udah paling banyak. Kayak bos kasih pekerjaan apa, saya harus tanya lagi. Kayak yang contoh lah yang kompetitor, itu hal baru sih untuk saya, untuk yang mata-mata kompetitor gitu. Kayak saya bingung, bos ini harus gimana kompetitor? Saya harus tanya apa? Karena dia cuma explain ke saya gini, you come to travel agent, visit and be a customer. That's it. Dia cuma bilang gitu kayak, lu datang nih ke travel agent dan pura-pura jadi customer ibaratnya. Terus ngapain? Emang mau beli? Kayak gitu kan kita harus ada tanya kan ke bosnya. Nah, di sini di KDO-nya ini muncul banget sih kalau saya bilang. Karena ketika bos ngasih ngasih perintah satu kali, ya kita harus tanya lagi nih ke bos kita, bos maunya kayak gimana nih? Kalau emang masih kurang jelas, lebih baik tanya lagi ke atasan kita kalau kita di tempat kerja. Takutnya ketika kita nggak tanya lagi, takutnya misunderstanding nanti di sana. Kayak si bos sudah ngasih tugas A, ternyata kamu nangkepnya C. Nah, yang dilakuin C, jelas kebalik, nggak sesuai harapan. Ujung-ujungnya bosnya marah. Nah, lebih bagus ketika kamu kurang mengerti, ya tanya lagi ke bos, make sure, bos, kita datengin travel agent sebagai customer, ini ngapain, tujuannya apa? Nanti dia akan ajarin lagi. Kayak, ini loh, kita untuk dapetin harganya, kita biar tahu nih mereka suppliernya di mana. Nah, kayak gitu-gitu. Ini komunikasi ke bos langsung. Kemudian komunikasi ke bosnya langsung ini kayak yang saya bilang tadi, saya udah bilang dengan budaya India saya jelas agak-agak bingung ya. Jadi kayak contoh lah kita mau lunch time, dinner, ketika dia tanya, kita mau makan apa nih? Dia nanya gitu pasti ke saya.
Saya bingung dong, saya nggak mungkin ngajakin dia ke Indonesian food dong, jelas. Dia nggak akan suka. Mau nggak mau, pasti saya akan bilang, up to you bos, saya selalu bilang gitu. Dan ujung-ujungnya, dia akan ngajak saya ke restoran India. Dan lunch-nya ya udah Indian food lagi. Indian food dengan yang bahkan kadang-kadang tuh, karena bos saya ini vegetarian. Dan saya suka banget makan daging. Di sini kan jelas nih komunikasinya nih kayak budayanya udah beda. Saya suka makan daging, bos saya harus makan sayur doang. Saya udah bilang, oke, mau nggak mau kita sebagai bawahan kayak saya bilang, bos, saya boleh nggak makan daging? Kan bos makannya sayuran. Di situ komunikasi ada lagi tuh dari hal-hal kecil gitu ya. Terus ada lagi apa namanya? Saya pernah waktu itu dikirim ke Singapura cuman untuk nyari boneka untuk anaknya. Jadi dia bilang gini, ke Singapura ya 3 hari, ngapain bos, kan nggak ada kerjaan. Karena di Singapura ini menurut dia, dan kalau saya lihat cukup berkembang, cukup maju lah si Singapura ini. Singapura ini cukup maju, jadi dia mau cari boneka yang untuk anaknya. Yang bisa ngomong, bukan yang bisa cuman dada-dada gitu. Boneka kan ada tuh yang anak-anak cewek biasanya. Saya cari hampir keliling-keliling Singapura itu nggak ada. Ada juga cuman yang bisa ngomong, halo, bonekanya ngomong gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh, kayak berarti kan saya gagal nih untuk ngejalanin tugasnya, karena motif tujuannya dia untuk dapetin si boneka ini untuk anaknya nih, boneka yang bisa ngomong lagi, bukan boneka cuman boneka biasa, boneka yang bisa ngomong. Boneka yang bisa ngomong ini, ketika saya nggak berhasil dapetin boneka ini, saya harus bilang nih, komunikasi ke bosnya gimana, bos maaf, atau bos saya udah cari nih ke mall A B C D E F G 3 hari nyariin boneka doang kerjanya. Di Singapura enak, tapi cuma nyariin boneka mall ke mall kayak gitu. Itu juga kita harus komunikasiin ke bos. Oke, di sini dibilang komunikasi dalam organisasinya banyak sih kalau saya bilang. Itu yang ke bos ya, dari perbedaan budayanya antara Indonesia dan India jelas sudah beda kebiasaannya. Terus kalau dia ngomong pasti mungkin gesturnya tangannya gerak-gerak. Kalau India mungkin kalian pernah nonton film India, tangannya gerak-gerak, kepalanya goyang-goyang. Kadang saya bingung, ini orang kenapa? Ya itu budayanya mereka, mau nggak mau kita pahami. Nggak harus diiniin, tapi pahami dari bentuk budayanya mereka. Kemudian yang kedua ada komunikasi dengan head finance di Dubai. Nah, head finance ini nih ibaratnya surga lah kalau di company kita. Jadi dewanya keuangan lah ibaratnya. Jadi di sini bos saya akan bilang, kamu kalau ngomong dengan head finance yang di Dubai harus hati-hati, harus sopan ibaratnya. Dia udah bilang ke saya, ngomong ke dia sopan ya. Oke, saya akan bilang gitu. Sopannya dalam arti gini, walaupun ini bentuk komunikasinya nggak tatap muka, cuman by WhatsApp nih dengan si head finance di Dubai. Tapi dari head finance ini juga saya diajarinnya gini, you must text him politely, talk to him politely. Nah, kenapa politely? Karena dia ngurusin keuangan semua dan harus jelas komunikasinya. Kita butuh uang berapa untuk untuk pembukaan cabang baru, laporan keuangannya, semuanya itu komunikasinya ke head finance-nya yang di Dubai. Walaupun by WhatsApp tetap ya media sosial masuknya. Dari perencanaan textingnya gitu, kalimatnya kita bisa tahu kan dengan contoh kita ngucapin good afternoon, good morning, itu udah menyapa kan ke mereka. Nggak yang kucuk-kucuk, nggak, kita langsung bilang, hi bro, send money to me, to this brands. Nggak, no, pasti akan langsung diomelin. Harus dengan kalimat sapaan yang bagus, yang polite, yang sopan.
dengan bilang good afternoon sir, mungkin kita bilangnya bisa sir, mister, atau nggak mungkin bro yang jelas. Atau mungkin kalau mereka cewek, kita bisa bilang madam, miss, yang polite lah yang jelas. Oke, yang poin ketiganya ini untuk komunikasi dengan teman-teman kerja yang setara jabatannya. Kalau yang setara jabatannya dengan saya, karena saya personal asistennya bos ini owner ketiga di kantor. Nah, komunikasi saya ini yang setara jabatan dengan branch manager. Branch manager ini biasanya kepala cabang di tiap-tiap negara. Jadi satu negara itu punya satu cabang. Komunikasinya ini biasanya kita bisa tatap muka, bisa by Zoom, bisa by WhatsApp, tapi hanya untuk ketika ada proyek-proyek tertentu. Contohnya misalnya kayak waktu itu di Abidjan ini di Afrika. Di Afrika ini by WhatsApp, saya ada proyek untuk apartemen. Jadi bos saya ngasih tahu, oke, you follow up this apartment building. Mereka lagi bikin satu apartemen untuk apa? Untuk staff-staff yang di Afrika itu, mereka disiapin apartemen. Saya harus follow up tuh, dan jamnya pun beda jelas. Di sana itu bedanya kira-kira 5 jam dari di Indonesia. Jadi saya harus ngitung nih, ketika kita jam 4 sore, kita baru bisa WhatsApp ke mereka. Kita harus tahu komunikasi, nggak mungkin jam 10 pagi di Indonesia saya langsung WA, bro, apartemen, yang ada mereka ngamuk, masih subuh di sana. Kita harus tahu dulu nih komunikasi KDO-nya kan, tahu mereka adanya di mana. Mungkin kalau di India bedanya 1,5 jam, kayak kita itu masih jam 7 pagi, karena kan Thailand, Kamboja, Indonesia waktunya sama nih. Jadi saya nggak terlalu ribet lah kalau Thailand, Indonesia, Kambojanya. Nah, kalau dengan India itu beda lagi. Nanti mereka mungkin bilangnya follow up-nya gimana. Kadang mereka juga bingung gitu kan. Bingungnya karena nih orang maunya, kok kenapa WA jam segini ya? Mungkin kita salah, atau jam 7 kita udah WA, di sana masih subuh jam 5, jam 6 pagi. Karena beda 1,5 jam, itu juga nggak bagus komunikasinya. Jadi kita harus tahu dulu. Sebenarnya sih kalau aku lebih mikirin time-nya dulu ya, kayak oke, ini orang lagi ada di mana. Ya udah, nanti baru gue texting, atau nanti baru gue WA, gue video call, kayak gitu. Kemudian ada komunikasi dengan staff yang jabatannya lebih di bawah. Kalau yang lebih di bawah ini kayak staff tiketingnya atau staff travel konsultannya, mereka ini kita harus bisa membaur lah, nggak yang mentang-mentang kalian udah di atas, udah di top posisi, kalian nggak mau membaur ke bawah, itu jelas jelek banget. Berbaurnya di sini kayak kita mesti tanya, oh hari ini kamu ngapain aja nih job desk-nya, kerjaannya, kamu hari ini udah ngelakuin apa? Kalau misalnya dia anak baru, contoh di perusahaan, oh ya anak baru hari ini kamu buat tugasnya ini ya, ABC deh. Nanti setelah selesai, pas jam pulang kerjanya kita tanya, bisa nggak tadi? Atau mungkin di tengah-tengah pas jam istirahat, paham nggak? Ada yang bisa dibantu lagi atau enggak? Gitu. Itu untuk lebih ke staf jabatan yang di bawah. Dan kadang mereka juga beberapa ada yang curhat ke saya. Saya sih monggo aja ya kalau untuk mau curhat apa, walaupun dalam bahasa Inggris little I can lah kalau dengerin curhat. Itu. Kemudian poin terakhirnya ada komunikasi dengan supplier dan klien. Kalau supplier ini ketika kita udah tahu nih si suppliernya, oh supplier di sini orangnya agak-agak arogan. Kita harus gimana nanganin si orang yang arogan ini. Terus kalau dengan klien ada waktu itu, ini mungkin pertama kali kliennya, karena saya kan base-nya nggak pernah di Afrika, jelas. Base-nya masih negara-negara Asia. Jadi waktu itu kita terima tamu, ada 2 grup.
grupnya ini orang-orang Afrika semua, hitam-hitam. Dan kebetulan pesawatnya delay. Jadi pesawatnya delay itu 1 hari. Ngamuklah mereka-mereka ini, si Afrika-Afrika ini. Mereka ngamuk, mereka bilang gini, ini gimana? Kok bisa delay? Ya kita kalau saya pribadi kalau kita mau marah, ya itu kan yang delay perusahaan pesawat ya, bukan travelnya, bener nggak? Tapi balik lagi karena kita sebagai representasinya si perusahaan mau nggak mau ya, maaf sir, maaf madam, sorry. Ya udah kita tolongin nih mereka, delay harus apa yang kita buat. Kayak kita komplain ke bagian pesawatnya, ke bagian flight company-nya. Kita bilang, ini kok bisa delay, ini kenapa delay, terus pergantian ruginya apa, apakah mereka dapat hotel nginep, atau mereka dapat makanan, kita harus tahu. Karena jujur, dealing dengan orang Afrika itu nggak enak. Marahnya orang Indonesia mungkin lebih lagi, 10 kali lipatnya kali marahnya orang Indonesia, kalau saya bilang. Ngamuk jelas, tapi kita tetap presentasinya sebagai company tetap harus ramah yang jelas. Itu untuk dalam segi KDO-nya ya. Ada yang mau ditanyain kalau dari segi KDO-nya? Ya ada mungkin ya Kak. Mungkin yang mau ditanyain ini kali. Di perusahaan itu mungkin ada nggak sih temen kakak yang juga satu bangsa nih dari Indonesia juga? Atau emang cuma kakak doang yang dari Indonesia? Kalau yang dari Indonesia sih paling mereka di kantor Indonesia ya. Cuman kalau yang ditugaskan ke luar negeri nggak ada, cuman saya. Jadi emang kebetulan sendiri banget gitu ya untuk yang keluar Iya, negeri. sendiri Nggak ada banget. temennya. Paling kalau yang dikirim, ada yang dikirim nanti setelah kantor jadi itu biasanya dikirim orang India. Orang India, jadi orang India yang udah well trained lah, ibaratnya mereka dulu ikut manajemen trainnya di kantor India. Dari manajemen trainnya ini mereka akan dilempar nih ke cabang-cabang yang baru dibuka. Nah, nanti tugasnya bersama saya. Ketika si anak yang udah ditrainingin ini dipindah kerjain sebagai kepala cabang, baru saya pindah lagi ke negara lain, buka cabang lagi di negara lainnya. Gitu. Oke Kak. Oke, lanjut ya ke produksi pesan komunikasi sosial di sini. Ini mungkin kalian belajar dengan dosen kita, Pak Syafril. Produksi pesan komunikasi sosialnya ini banyak ya. Namanya pesan ini sebagai pamflet mungkin. Kalau sekarang udah bukan pamflet ya, karena semua digitalisasi. Kita lihat dari desainnya. Kita buat dulu nih konsepnya. Kita mau bikin pesannya apa? Mau jualan atau mau hiring? Kita harus tahu. Kayak di sini kan saya bilang get Dubai visa at unbeatable price. Tujuannya kita apa? Karena tujuan kita untuk jual si Dubai visa ini. Nah, harganya berapa? Kita harus jelas. Kita bikin tuh gede-gede tulisannya. $100 per person. Per personnya ini wajib, karena nanti orang mikir, oke, mungkin bisa 7 orang. Rugi yang ada kita. Jadi harus jelas ya. Kemudian ada dokumennya yang dibutuhkan apa? Just scan copy passport and photo. Nah, ini harus jelas. Jadi sekalinya orang baca, orang tahu, oh si Dubai visa ini harganya $100 per orang. Nah, dokumen yang dibutuhinnya apa aja, scan paspor gitu-gitu. Jadi calon customer kita bisa tahu ketika ngelihat si pesan yang kita promosi pesan yang kita buat ini. Kemudian kalau ada yang belum tahu nih Dubai itu kayak apa sih wujudnya? Mungkin orang cuma dengar-dengar Dubai kayak apa. Kita kasihlah foto di sini. Ada kan foto Dubainya, Dubai yang sky Dubai di atasnya. Mungkin ada yang di padang pasir, yang di mobil-mobilnya ini yang di bawah. Jadi orang punya imajinatifnya akan muncul. Oke, dengan $100 gue bisa beli visa ke Dubai. Dubainya ini gue bisa ngeliat nih gedung-gedung yang gede, yang tinggi, dan gue bisa ngikutin off-roadnya di padang pasir ya Dubai. Kayak gitu. Lalu kita cantumin juga
pasti setiap promosi itu ada term dan condition-nya. Term and condition-nya gimana? Kayak proses kerjanya tuh berapa hari, proses si visanya ini berapa hari. Oh, processing visanya itu cuman 3-4 hari. Mungkin di kompetitor ada yang 7 hari, mungkin ada yang 2 minggu, kita nggak tahu. Nah, di kita ini cuman 3-4 hari aja. Kemudian kita harus tahu lagi term condition-nya harus jelas di sini. Mention processing fee dan right to accept. Just processing fee. Nah, ini cuman untuk si processing fee-nya aja, jadi untuk jasa visanya aja, belum termasuk tour package-nya. Jadi ketika orang udah baca term and condition-nya ini, orang kata, oke, berarti kalau gua mau ke Dubai, gua harus beli tour package-nya lagi, kalau itu. Nah, lalu kita akan munculin data kitanya, kayak company, alamatnya di mana nih, alamat company-nya. Di sini kan ada nih paling bawah, kecil banget nih. Ini ada namanya Sadguru Travel, ada alamatnya, ada teleponnya, dan jangan lupa logonya. Karena ketika kita bikin semuanya udah bagus, nggak ada logo, orang bingung, ini perusahaan apa sih jualan visa? Pentingnya desainnya si komunikasi visual ya kalau ini masuknya. Jadi untuk menjualnya, kalau konsep kita emang untuk menjual, untuk jualan visa, ya bikinnya yang benar-benar lengkap lah ibaratnya. Lalu yang kedua untuk hiring. Ini untuk hiring yang di Thailand. Yang di hiring apa? Balik lagi, kita harus cantumin nih. Kenapa kita bilang hiring pakai warna merah? Karena kita butuhnya urgent. Kalau warna merah itu biasanya kita hiringnya urgent. Dan di balik ini selalu ada foto. Kayak yang di Dubai kan kita juga kasih foto. Karena orang banyak kan kalau nggak dikasih foto, ada beberapa orang yang imajinasinya kurang ya. Tanpa foto mereka bingung, ini apaan ya? Lalu di sini kan kita kasih foto nih si vlogger for YouTube dan tour guide for YouTube. Dengan foto orang megang kamera, jelas orang megang kamera udah pasti mereka mau vlogging atau mungkin mereka mau foto. Kita udah tahu nih. Lalu requirement-nya ini kayak persyaratannya ini apa aja? Persyaratannya harus jelas juga, udah mereka orang yang udah tinggal di Bangkok, harus nggunain bahasa Inggris, confident di depan kameranya, terus tahu tentang tempat-tempatnya. Kemudian kalau udah ada ini, jangan lupa send CV-nya kemana dan time-nya kapan, kayak batas waktu kirimnya kapan, kalau itu. Dan logo juga penting ya, jangan lupa. Jangan nanti orang udah ngelamar kerja, bingung perusahaannya apa ya, nggak ada logonya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Saya nggak nanya. Ya, kalau saya nggak tanya. Alhamdulillah Mbak Jessica udah menerapkan ide-ide dasar di mata kuliah produksi pesan. Walaupun sekarang pengalamannya bukan di media konvensional ini, walaupun prinsipnya sama ya. Sekarang anak-anak PPKS ini lagi memproduksi lewat YouTube, Mbak Jessica. Jadi kami menerapkan sesuai dengan kondisi dari company, dari kondisi yang sekarang ini pandemi, maka mereka mengaplikasikan dalam media YouTube. Tapi bagaimanapun prinsipnya yang tadi Mbak Jessica katakan, bahwa semua sudah diterapkan oleh Mbak Jessica, walaupun ini perlu sense, perlu pengalaman ya. Kayak tadi, wear herring harus merah. Berarti kan punya pemahaman yang tinggi, ini mendesak, dibutuhkan. Kenapa tadi perlu ada gambar, foto, padang pasir? Itu mungkin dalam konsep bahasa nonverbal itu untuk daya imajinasi, menghayal, hayalan. Nah ini yang semestinya kreativitas itu secara taktis muncul mungkin ya, belajar dari pengalaman-pengalaman, terutama nih dari cerita Mbak Jessica. Jadi saya juga dapat info nih, nanti pengembangan untuk mata kuliah di PPKS, mungkin ilustrasi contoh ini bisa nanti menjadi gambaran pembelajaran saya. Terima kasih Mbak Jessica. Iya Pak, sama-sama. Oke, ini untuk yang di internal corporation-nya udah selesai. Nah,
kan karena WFH saya mulailah dengan merintis usaha sendiri. Pasti kita bingung dong, kayak komunikasi emang bisa buat usaha sendiri? Gimana sih caranya, Kak? Nah, untuk si culinary business ini jelas bisa banget, dan PPKS masuk lagi, digital marketing lebih masuk. Kemudian ada ada psikologi komunikasi. Kalau di sini singkat aja ya. Kalau di psikologi komunikasi ini saya lebih nerapin untuk hiringnya lagi. Karena base dengan yang pengalaman yang saya udah ada, kan di sini saya udah pernah hiring orang dan udah punya pengalaman untuk berhadapan dengan orang, jadi nggak terlalu susah lah untuk meng-hiring karyawan sendiri ibaratnya. Ketika hiring kita bisa tahu nih cara orang ngomong gimana, cara orang duduk gimana, semua ketahuan dari gestur-gesturnya mereka. Ada beberapa orang bikin CV palsu jelas, 90% CV palsu jelas. Dan ketika diajak ngomong, contoh mereka bilang, saya pernah kerja di MNC contoh sebagai kameramen. Ketika ditanya, oke, contohin cara untuk kameramennya gimana, shoot yang bagus tuh bagaimana. Mereka diem doang, kayak jawabnya apa ya? Jawabnya gitu, udah jelas itu pasti fake CV-nya. Dari situ udah ketahuan. Atau untuk di culinary business, misalnya saya tanya, kamu ngerti bumbu-bumbu Indonesia apa aja nih? Saya tanya, mereka jawab lah, bumbu Indonesia ada jahe, kunyit, ketumbar. Sementara di sisi lain saya udah punya riset dulu, saya udah tahu bumbu Indonesia ini ada 4 jenis, saya udah tahu. Kayak bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih, bumbu satu lagi ada bumbu, saya lupa yang satu lagi, tapi yang jelas ada 4 bumbu. Kemudian ketika orang ngawur, kayak cuman CV-nya bagus, ternyata pengalamannya buruk, bukan buruk ya, pengalamannya nggak ada, mereka akan jawabnya ngawur. Jawabnya bumbu Indonesia, jahe, kunyit, bla bla bla. Oke. Jadi ketika itu untuk mempercepat proses kita, kayak mempercepat proses hiringnya. Dengan yang kita udah punya base datanya lagi sebelumnya, dengan riset sebelumnya. Kemudian untuk dealing dengan employee-nya di sini, psikologi kita penting. Kenapa psikologi komunikasi penting? Karena kita harus tahu background keluarganya mereka gimana. Mereka mungkin dari background yang anak pertama, jelas anak pertama dengan anak kedua treatment-nya beda untuk sebagai karyawan. Anak pertama itu biasanya lebih tangguh. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang anak pertama di sini. Anak kedua atau mungkin anak terakhir itu juga beda. Jadi kita harus tahu nih. Biasanya saya kalau nanya, kalau hiring karyawan untuk diri sendiri, untuk perusahaan sendiri, maksudnya saya tanya, kamu anak berapa? Di rumah orang tua kerja apa? Saya akan tanya lebih detail. Dan lebih detail itu bisa masuk ke komunikasi interpersonal juga. Kenapa lebih detail? Karena saya bisa tahu, oh contoh misalnya, si orang ini udah menikah, cewek. Oke, udah menikah berarti dia akan punya tanggung jawab sebagai ibu atau sebagai suami atau sebagai ini. Kita harus tahu nih sebagai atasan juga. Di sini hitungannya saya sebagai owner dan sebagai atasannya mereka saya harus tahu. Oke, mereka udah punya anak, jadi kita harus kasih kayak jam kerjanya, keringanannya, mungkin nanti untuk ke peraturan cuti hamil, cuti apanya kan ada tuh untuk yang masa-masa hamilnya. Itu kita harus tahu juga dengan si komunikasi interpersonal. Kemudian untuk digital marketingnya di sini. Ini ada 2 konsep, organik jelas free. Biasanya kita dengan konsisten uploadnya tiap hari. Mungkin yang kayak kita bingung kan, kayak bikinnya kayak gimana, ini gimana, belajar semua di Google ada, di YouTube tutorial banyak. Interactionnya ini apa? Mungkin kita bisa like, comment, follow, itu semua bisa. Itu bisa ningkatin semuanya. Lalu dengan endorse atau paid endorse ini, kalau endorse ini yang contoh yang saya contohin ini sebenarnya bisa diputer, ada perlu didengerin apa gimana? Mungkin perlu kali ya. Oke, ini 1 menit sih, 1 menit.
Ya, kita putar ya. Boleh. Indonesia merdeka. 1945. Kapan Indonesia merdeka? Lupa. Lupa, berarti udah berapa lama? Nggak tahu. Nih, buat kalian yang nggak tahu, aku kenalin ya sama makanan enak di 1945 Indonesia Kitchen yang punya banyak pilihan menu. Di sini aku cobain 4 pilihan menunya dan kalian lihat dong sambal matanya beneran menggoda banget. Rasanya itu pedes seger gitu loh guys. Ada sambal merahnya juga guys. Beneran deh asli untuk pedesnya sih aku suka banget. Nah, teman-teman 1945 ini ada di 2 lokasi ya dan available pesan online. Tahu nggak sih? Ini aku pesan pakai GrabFood dan GoFood. Itu ada diskonnya. Beneran deh makanan di sini dijamin halalnya guys. Nah, tentunya pilihan menu di sini tuh banyak. Kalian coba cek di Instagram mereka, pasti dijamin ngiler. Selamat mencoba. Nah, oke. Dari ini kan endorse ya. Jadi ketika kita endorse kita bisa request biasanya ke artis, ke orang yang kita endorse. Jadi kayak ya tadi kalian lihat kan mereka terima bungkusan makanannya itu dari si Grabnya di shoot. Nah, balik lagi di sini proses komunikasi untuk si digital marketingnya. Kenapa saya mau ada shoot si Grab-nya ini, terima bungkusan dari Grab ini, karena saya mau kasih tahu, oh restoran ini juga terima GrabFood dan GoFood, bisa online ojek online bisa order dari sana. Itu terus konsep awalnya, jadi kita bisa kita rencanain juga dengan si orang yang mau kita endorse ini. Kalau kita request skenario-nya kayak gini, gimana? Kayak saya tadi request kan, awalnya sih memang yang penting kalau buat saya yang penting shoot si Grab-nya ini, karena saya mau lebih nonjolin saya jualan ada di Grab juga gitu. Nah, kemudian dia bikin dengan konsep interview, wawancarain orang dulu, kapan nih Indonesia merdeka? Ya itu ide-idenya mereka akan nanya ke kita kayak, Kak bikin konsepnya interview dulu nih biar masuk ke 1945 ke 1945 karena kan berhubungan nih dengan tahun kemerdekaan kita. Ya saya bilang ya oke, fine, boleh aja. Saya bilang gitu, yang penting kalau di saya shoot si Grab-nya dan shoot makanannya. Makanannya tadi kan ada yang sampai dagingnya lepas-lepas kan, terus sambal matanya di shoot. Itu juga sesuai request kita, sesuai request saya. Kayak gitu. Itu kalau kita endorse si artis, influencer atau food blogger, any sih, semua bisa di endorse lah kalau itu sesuai produknya aja. Kemudian kalau untuk Instagram Ads ada yang udah pernah coba belum pakai Instagram Ads kalau itu? Kalau untuk Instagram Ads aku sih belum pernah ya Kak. Cuma untuk Instagram paid promote biasa itu udah pernah beberapa kali. Paid promote udah pernah ya kalau itu. Iya. Kalau si ads ini Instagram sebenarnya gini, Instagram ads itu bisa digunain dari handphone yang ada tuh di tombol pojok bawah kanan. Nah, dari situ tuh bisa dipilih, kita mau tahu nih, kita bisa pilih. Contoh saya jualan masakan Indonesia target marketnya siapa nih yang mau dipilih untuk kena iklan kita ini. Target marketnya siapa aja, usianya berapa, nanti di lokasinya berapa kilo dari lokasi kita, dari pin lokasi tempat restoran kita ada. Nah, baru dari situ nanti baru di post lah. Biasanya itu verifikasi ads-nya itu sekitar 4 jam kalau itu approve-nya batasnya. Kemudian ada si Facebook Ads. Facebook Ads ini biasanya pakai laptop. Kalau pakai laptop, waktu itu saya ngiklan nih 1 kali untuk restoran saya. Dan ternyata si pihak Facebooknya sendiri, mereka ngelihat, oke, siapa nih yang aktif untuk Facebook Ads? Kemudian saya ditelepon lah. Bukan ditelepon, dapat email dari pihak Facebook, terima kasih telah melakukan Facebook Ads segala macam. Mereka minta ngobrol dengan saya. Karena saya free, saya pikir ya oke lah, fine. Mereka juga ngasih free tutorialnya, saya terimalah. Akhirnya mereka nelpon ke saya belajar lebih banyak tentang si Facebook Ads ini.
kayak kalau kita kan kayak rancu ya, kalau dengar-dengar dari media sosial kayak enggak, kita harus target marketnya harus ditentuin. Kayak misalnya cuman yang orang hobi makan aja nih iklannya bisa lihat. Ternyata dapat advice dari si Facebook expertnya ini, oh enggak Kak, kalau misalnya memang Kakak jualan makanan ya semua orang bisa makan, nggak harus yang cuman doyan makan doang. Karena everyone akan makan itu dan orang akan ngelihat itu. Oke, saya akan follow dengan si Facebook expertnya. Itu dari yang callingnya. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata mereka itu orang Indonesia, tapi teleponnya dari plus 65 sebagai Facebook expertnya. Makanya saya kayak bingung, oh keren juga orang Indonesia, mau nggak mau berarti mereka kerjanya di Singapura dong. Dan bagian komunikasi, mungkin mereka bagiannya lebih ke digital marketing ya kalau itu mainnya, kerjanya. Karena saya bilang mereka juga ada marketing coordination-nya, kayak ada job desk-nya. Jadi satu ada si marketing koordinator dan kedua ada Facebook expert-nya. Mereka bilang ya memang kita dikasih untuk handle customer Indonesia khusus untuk Facebook. Dan kantornya kenapa di Singapura saya nggak tahu karena mereka nelponnya dari plus 65 bukan plus 62. Itu untuk Facebook Ads. Untuk Grab Ads ini ada di aplikasi GrabFood-nya. Jadi kalau di kita ada Grab Merchant untuk yang jualannya, situ kita bisa aktifin. Nanti mereka akan promo. Biasanya kalau kalian pesan GrabFood kan di paling atas ada kayak sponsor tulisannya. Kalau kalian sering liatin di bagian GrabFood-nya ada tulisan sponsor, biasanya itu mereka yang aktifin Grab Ads. Ketika ada orang yang beli atau ada orang yang ngeklik iklan itu, baru dipotonglah dari komisi penjualan restoran. Kemudian si Tokopedia Ads ini saya juga aktifin buat restorannya. Tokopedia ini sama, kita bisa masukinnya tapi berdasarkan kata kunci. Kata kuncinya apa? Contoh, saya jualan sambal. Saya masukin kata kuncinya sambal matah, sambal Bali, atau mungkin botol sambal, semua yang berkaitan dengan sambal. Jadi ketika mereka, misalnya Mah Reza mau beli botol sambal, muncullah iklan saya, atau Miftah mau beli sambal, atau mau beli ayam, muncullah jualan ayam saya. Kayak gitu. Oke, ini terakhir ya. Ini kurang lebihnya sama untuk produksi pesannya, cuman ini lebih ke, kalau yang tadi kan lebih ke jualan dan hiring, kalau ini lebih ke jualan, kita ngasih tahu nih yang sebelah kiri promo 10-10, promonya harus jelas apa yang dipromoin, rendang dan ayam goreng. Promonya sampai kapan? Jangan orang bilang, oh ya tahu-tahu ntar mereka di tanggal 18 mereka beli udah nggak promo. Jamnya juga harus jelas, jam 8 malam. Tempatnya ada di lokasi mana aja yang dipromoin, dan promonya harus jelas juga berapa persen di GrabFood-nya, 20% di GoFood-nya. Logo jangan lupa. Kemudian yang di sebelah kanan ini bisa dibilang, kalau di kita mungkin, saya nggak tahu ya kalau di teoritisnya, kalau di prakteknya sekarang ada yang namanya selling yang nggak terlalu, bukan yang high selling banget. Jadi kita jualan tapi nggak kelihatan kayak jualan ibaratnya. Dengan contoh ngajakin orang belajar sejarah rendang, mau nggak mau mereka akan baca rendang bla bla bla, ini masakan masakan Minangkabau Sumatera Barat. Ini dihasilkan proses masak, semuanya kita kasih tahu di sini. Tapi orang nggak akan mikir kalau ini kita jualan. Orang taunya, oh ya kita cuma ngasih tahu nih si rendang ini sejarahnya gimana sih. Tapi kan kita juga nyantumin logo, mau nggak mau kita jualan dong. Orang akan lihat dong, promosi dong. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Udah cukup. Oke. Aku mau nanya sekali lagi deh Kak. Boleh. Kan tadi yang tentang endorse itu ya Kak, untuk mengetahui kalau si influencernya itu worth it untuk usaha kita itu gimana ya Kak? Soalnya kan kebetulan juga aku punya usaha rumahan gitu, ya mungkin nantinya bakal dikembangin mau ke endorse juga nih Kak gitu.
Oke. Usahanya apa kalau Maya Reza? Aku brownies sih, Kak. Brownies. Kue-kue ulang tahun gitu-gitu, Kak. Tapi masih homemade masih gitu dari rumah. Oke. Oke, kalau untuk pemilihan artis atau influencernya, biasanya gini, kamu search lagi, riset lagi di big data, balik lagi ke Google, yang biasanya pakai yang top 10-nya lah kalau itu. Karena kalau mau top 5 cukup mahal untuk endorse, jadi ambillah yang top 10-nya. Biasanya kalau top 10 itu ntar ada, kalau saya untuk pemilihannya untuk pribadinya, kenapa saya pilih si ini, dia namanya Makan Sama Koko, si yang saya endorse. Kenapa saya pilihnya Makan Sama Koko? Karena dari top 10 ini kita cek nih yang sesuai dengan karakter makanan kita, dengan karakter produk kita tuh yang mana. Kadang ada yang influencer mereka cuman khusus, let's say khusus bakmi ya, kalau itu ada yang mereka cuman khusus promo bakmi, nggak mungkin dong brownies dikasih ke bakmi, jelas. Nah, dari top 10 itu kita harus lihat nih satu-satu, kita cek apa namanya, akunnya mereka, karakteristiknya, postingnya mereka gimana, dan followernya, jumlah like-nya juga, jumlah viewernya juga harus dicek. Emang agak PR, tapi tujuannya biar dapat penjualan kan. Kalau dari situ, dari promosi endorse, kalian nge-branding lah kalau itu. Nah, kemudian dari research itu baru kita kontak nih. Let's say dari 10 top 10 ini ada yang kamu suka 3, ada yang sesuai dengan karakter produk kamu. Dari 3 ini kamu WA, entah WA, entah DM, tergantung mereka, atau mungkin email bisa. Dari itu kamu kontak ke mereka, kamu tanya harga mereka dan prosedurnya gimana. Kemudian lihatlah dari 3 ini, kita udah pilih nih 3 kan, kita pilih 3 dari top 10 saring lagi ke 3, top 3 sekarang. Kamu lihat, karena kadang ada juga influencer yang mereka pasang harga mahal, tapi ternyata nggak ngefek buat kita, buat apa? Buang-buang duit. Nah, iya itu dia tuh, Kak. Dari 3 ini juga bisa kamu pantau lagi, kamu pantau. Emang cukup lama, saya cukup 1 bulan ada kali untuk milih si Makan Sama Koko ini untuk endorse. Saya liatin, kamu follow aja tiap hari, follow IG-nya mereka atau akunnya mereka di TikTok mungkin. Kamu follow, kamu liatin, oh orang yang udah promo gini, viewernya mereka, kadang ada yang viewernya sampai jutaan, tapi range harganya mereka murah. Ada juga yang mereka list biru, verifikasi biru. Ada kan kalau di Instagram tuh verifikasi biru. Kok verifikasi ya? Verified yang warna biru. Dari situ kita akan tahu nih, dari top 3 ini kita bakal tahu yang paling cocok dengan kita mana, yang aslinya mana, kayak gitu. Itu sih kalau untuk milih si endorse-annya kita. Atau bisa juga untuk endorse, ada yang kadang-kadang mereka masih newbie. Mereka masih newbie, cuman minta kirim produk aja, Kak. Itu nggak apa-apa, itu juga ngebantu kok untuk branding perusahaan kita atau branding usaha kita juga ngebantu. Kayak produk paling berapa duit kan, nggak semahal dibanding kita harus keluarin duit dan keluarin produk dong, gitu. Ada lagi? Oh gitu, oke Kak, makasih ya Kak. Udah sih dari aku sih. Mungkin ini udah masukin segmen akhir kali ya. Udah di akhir juga sih aja ya, bener ya? Iya benar. Iya. Nah jadi seperti apa yang tadi udah dari Pak April sampaikan, dari Kak Jessica juga udah sampaikan, untuk sahabat-sahabat Menkom nih, jadi jangan takut nih untuk sahabat-sahabat Menkom, karena kita sendiri anak-anak Menkom, kita itu punya prospek kerja yang sangat luas, apalagi ketika kita sudah bermain di dunia digital marketing, gitu loh. Tinggal kitanya aja nih mengolah kembali, kayak tadi ilmu-ilmu produksi pesan komunikasi yang diajarin Pak April juga kan tuh sangat bermanfaat sekali ketika kita emang ingin membangun bisnis sendiri gitu. Contohnya kayak tadi Kak Jessica bisnisnya kuliner. Nah, mungkin karena ini udah di akhir, terima
terima kasih banyak untuk Mas April Tahar, untuk Kak Jessica juga terima kasih banyak. Mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat Menkom yang ingin berdiskusi, silakan berdiskusi di kolom komentar. Gua Muhammad Miftahul Ulumuddin cabut undur diri. Dan gue Mahreza Faira undur diri juga. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.